وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. 13. Keterbawanan Nabi SAW di Ramadan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, karena Rasulullah SAW ajwadan nas, bahasa Nabi SAW adalah orang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, bahkan ketika Ramadan beliau tambah dermawan lagi. Aina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailah, dan beliau ya dermawan itu ketika Jibril menemui beliau, dan adalah Jibril menemui beliau setiap malam. Setiap malam itu beliau tambah dermawan. Kemudian fayudari suhul Quran, kemudian Jibril mengajari beliau SAW Quran. Fala Rasulullah SAW ajwatu bil khair, dan benar-benar Nabi SAW itu orang yang paling dermawan dalam kebaikan. Apapun yang kira-kira baik, beliau terdepan. Bahkan minar rihil mursalah, melebihi angin yang berhembus. Wahai hamba Allah, yang pertama berinfaklah pada sisi kebaikan berupa ya berbagai sedekah atas orang fakir, orang yang membutuhkan, anak yatim, dan selain mereka. Tariklah tabungan Anda dan jadikan untuk tabungan akhirat. Tentu ini sesuai dengan kemampuan. Jadi terus bukan kabeh ya. Kalau kita punya keluarga, ya keluarganya dahulukan dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi, dan nafkahkanlah sebagian hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Dan berdasarkan hadis dari Al-Haris bin Suwaid, dia berkata, Abdullah radhiyallahu an berkata, Nabi SAW bersabda, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi, siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih ia sukai daripada hartanya sendiri? Qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Ya Rasulullah, enggak ada di antara kami melainkan harta sendiri lebih disukai daripada harta ahli waris. Kemudian qala, beliau SAW bersabda, fa inna ma lahu ma qaddama wa malu warisihi ma akhra. Jadi Nabi mengatakan, siapa yang lebih mencintai hartanya daripada harta ahli waris? Para sahabat mengatakan, loh, mana mungkin ada orang enggak mencintai hartanya sendiri. Kata Nabi, ada. Orang yang kemudian hartanya enggak diinfakkan itu sakjane dia lebih mencintai harta itu dimiliki ahli waris gitu loh. Jadi harta itu kemungkinan cuma 3. Yang kita makan kemudian menjadi kotoran, yang kita simpan kemudian itu nanti menjadi milik ahli waris. Nah, yang ketiga yang kita sedekahkan, nah itulah hakikat harta untuk diri kita di akhirat. Karena ahli waris ketika kita tinggali belum tentu dia akan ingat kita. Makanya tergantung orang tua nih, menjadikan dia anak soleh apa enggak. Anak soleh ya insya Allah ingat gitu. Tapi kalau enggak ya angel ya. Bahkan ada orang tua yang mati bawa utang, itu anaknya dilek, dia bapakmu dia utang itu, kata anaknya, ben disaur ning akhirat dewi gitu. Maka ketika bapaknya masih hidup tahu kalau bakal anaknya ngomong ngono, ya mungkin semua diinfakkan kan. Yang kedua, jadilah orang yang dermawan di bulan Ramadan dengan pemberian dan sedekah. Manfaatkanlah umur yang ada untuk kebaikan, karena hidup itu sama. Dan contohlah dermawannya Nabi SAW. Yang ketiga, berikanlah makanan berbuka buat orang berpuasa agar Anda mendapatkan pahala puasanya. Berdasarkan hadis dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah bersabda, man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a. Siapa yang kemudian memberikan makan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka ada untuknya pahala seperti pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang puasa sedikit pun. Yang keempat, ketahuilah bahwa apa yang telah Anda persembahkan dari harta Anda adalah tabungan hakiki untuk Anda di akhirat kelak. Dan bersemangatlah untuk mengeluarkan harta tersebut, jangan pelit, karena hadis Mutarrif dari bapaknya radhiyallahu an, dia berkata, ataitu Nabi SAW bahwa yaqra'u alhaakumut takasur. Aku pernah mendatangi Nabi SAW sementara beliau membaca surat Alhaakumut Takasur. Kemudian beliau bersabda, yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam mengatakan hartaku hartaku. Beliau bersabda, wahallaka ya ibnu Adam min malika illa ma akalta. Apakah engkau
memiliki hartamu atau hartamu menjadi milikmu selain yang engkau makan itu. Fa'afnaita aw labista hingga engkau habiskan atau engkau pakai. Fa'abaita aw tasaddaqta fa'amdoita. Atau kau pakai terus lusuh, atau kau makan terus habis, atau kau sedekahkan. Nah itulah yang kemudian fa'amdoita itu akan kekal sama kamu. Maka silakan dipilih. Apakah ya yang kamu makan nanti hilang jadi kotoran, atau yang kamu pakai nanti kemudian lusuh kayak pakaian, atau yang mau sedekahkan itu yang kemudian kamu memilikinya. Yang kelima, buatlah untuk Anda jadwal bagi harta Anda di bulan Ramadan, jadikan satu bagian dari gaji untuk sedekah dan satu bagian untuk dagang atau untuk disedekahkan kepada keluarga. Kemudian dan bersungguh-sungguhlah menjadikan ya bulan Ramadan ini bulan untuk penuh kebaikan dalam bersedekah. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min salasin." Kalau manusia itu mati terputus amalnya kecuali 3, illa min shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat buatnya, atau waladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang menyerunya. Yang keenam, bersedekahlah sejak sekarang sebelum meninggal dan sebelum terjadinya hari kiamat, agar kita berada di bawah naungan sedekah. Karena hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, kullu mri'in fi dhilli shadaqatih hatta yufsala bainan nas. Setiap orang akan dinaungi sedekahnya hingga diputuskan perkaranya di antara manusia. Auqala, atau dia berkata, yuhkama bainan nas, diputuskan hukum di antara manusia. Qala Yazid, Yazid berkata, wa kana Abul Khair la yukhti'u yaumun illa tasaddaqa fihi bi syai'in walau ka'katan au basolatan au kada. Dan Yazid berkata, adalah Abul Khair luput dari satu hari pun melainkan dia selalu bersedekah padanya dengan sesuatu sekalipun sepotong kue atau sebuah bawang atau demikian. Jadi ini orang Islam tuh gitu. Jadi tiap hari dia coroni dia sedekah. Kalau punya duitnya sedekah duit. Nggak punya duit punya makanan sedekah makanan. Nggak punya duit nggak punya makanan sedekah tenaga. Nggak punya tenaga senyuman. Nggak punya senyuman temenin ngobrol dengarkan. Nah, apapun yang bisa kemudian kita sampaikan kebaikan dari diri kita kepada orang lain gitu kan, maka itu baik gitu. Dan nanti kalau udah nikah, bibiti ahadikum sodako, hubungan suami istri itu sedekah gitu kan. Jadi kalau diajak sedekah suaminya jangan menolak gitu kan. Nanti ada hadis yang kemudian berbunyi bahasanya kalau kemudian seorang istri menolak ajakan suaminya, maka dia akan mendapatkan laknat dari malaikat sampai hatta yusbih, sampai waktu subuh gitu. Nanti dalam riwayat yang lain hatta yardo, sampai dia ridho. Yang ketujuh, jangan menolak seorang peminta-peminta pun yang meminta kepada Anda. Contohnya Nabi SAW, maka berilah kepada setiap orang yang meminta kepada Anda sekalipun sedikit. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Bujaid Al-Ansori, kemudian Al-Harisi, dari neneknya radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ruddul miskin walau bizilfin muhrokin. Tolaklah orang-orang miskin meskipun dengan kikil yang dibakar. Tolaklah di sini bukan berarti nggak dikasih, tapi lebih kepada buat dia nggak minta lagi gitu loh. Nah, tapi catatannya ini kan penulisnya ini orang Arab, insya Allah yang minta ini kan orang-orang Islam dan sholat ya. Nah, kita itu kadang itu sih jaluk-jaluk ras sholat gitu. Maka kalau kemudian penampakannya ketok-ketok kayak orang-orang nggak sholat apalagi sambil ngamen gitu, itu nggak dikasih, saya rasa nggak masalah. Tapi kalau ini yang minta tetangga kita, wong susah, gitu, sambat, gitu. Kalau memang mampu, bantu. Tapi kalau sambatnya jaluk mobil lah repot gitu. Saya belum cerita ya, ada yang WA saya minta mobil gitu. Jadi datang ke sini bawa masalah, bawa cerita, minta solusi, kasih solusi gitu kan. Nembung utang, nggak saya utangin tapi tak kasih. Tapi ya nggak sesuai dengan yang di mau gitu, minta sekian juta gitu. Kita kasih cuma sekian ratus ribu, udah nggak usah utang Pak. Terus bawa makanan, ini buat saya apa suruh bayar gitu. Kata dia,
Dan jenengan bayar, saya terima duitnya, tak bayar. Wis toh, ya, selesai. Terus pulang dia kan. Bahkan dia cerita hidupnya susah gini, saya bilang anakmu sing cek kuliah taruh sini gitu. Tak ambilnya, dalam artian itu kan sudah meringankan bebannya toh. Tapi ya nggak dikirim-kirim anaknya gitu. Nggak tahu mungkin anaknya nggak diatur gitu. Nah, kemudian setelah 2 bulan 3 bulan dari pertemuan itu WA saya, Ustaz, saya udah 25 tahun berdoa pada Allah minta mobil tapi nggak kabul. Kiranya Ustaz bisa mengabulkan permintaan saya. Wah, luar biasa. Jadi ya itulah potret manusia sekarang itu. Ya. Jadi yang harus kita pahami adalah ya kita ketika meminta bantuan orang ya dilihat diukur-ukur gitu loh, apa gitu loh. Ya. Dia pun saya tanya, dia terlilit utang banyak, saya bilang kok bisa jangan terlilit utang banyak, katanya buat judi. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau 25 tahun dia minta mobil nggak dikasih, coba jawaban enggak. Kalau dia dikasih mobil, kira-kira mobilnya itu jadi apa? Kok bangke gitu? Dia itu terlilit utang karena judi, ya toh. Terus minta mobil nggak dikasih sama Allah, 25 tahun doa. Kira-kira nek dikai mobil jadi apa mobilnya? Eh, ngajar nyantol. Iya Mas Eko. Jadi apa? Bahan judi. Oh, nah, itu loh. Mobilnya didol, tinggal judi ya anak gitu kan. Maka apa yang kita minta kadang tuh nggak dikasih oleh Allah karena Allah tuh tahu kita tuh modelnya kayak gimana itu. Maka kalau dia punya utang ratusan juta karena judi, ya, kayak mobil tenan ya didol nggak judi ya. Maka ya masih alhamdulillah gitu loh. Dia misal naik motor butut atau naik sepeda tapi keluar masuk masjid buat kajian masih mending daripada dia mobil gue judi langsung kuncinya kontaknya tekeknya meja judi semalam teh gitu. Masya Allah. Itulah manusia ya. Makanya inal insana khuliqa halua jika apa wae ngeluh gitu. Maka bulan Ramadan ini bulan di mana kita kalau doa itu dikabulkan ya minta aja. Mau minta mobil, mau minta pesawat silakan gitu kan. Cuman kalau nggak dikasih bukan berarti Allah itu pelit, bukan. Allah itu tahu kita modelannya kayak gimana. Ya, maka jangan kemudian menghukumi Allah ketika kita belum menghukumi diri kita sendiri gitu. Kita lebih layak untuk dicaci maki dalam artian disuudoni daripada kita suudon sama Allah gitu. Jangan-jangan nanti nek kita punya ini punya itu, kita udah nggak mau ngaji gitu kan. Kita udah nggak jadi hamba Allah yang bertakwa, kita harus sedih loh. Ketika harta itu kemudian membuat kita jauh dari Allah itu sebuah kerugian. Maka hakikat bersyukur itu adalah ketika seorang hamba itu dikasih nikmat. Dan nikmat itu digunakan untuk makin dekat sama Allah. Itu adalah sebuah kenikmatan di atas kenikmatan. Sebuah keberkahan barokah. Makanya kalau kita itu punya nikmat tapi kemudian kok menjadikan kita tambah jauh. Dulu kudungan saya kira kudungan, dulu sholat saya kira sholat gitu kan. Ya, maka harusnya kita tuh introspeksi. Makanya nggak usah silau ketika melihat orang kafir suge-suge, nggak usah silau. Yang lagi viral ini 271 triliun. Wong kafir ya korupsi 271 triliun. Kuwi nek duitnya dikirim kene kampungnya angga nggo ngelepi kampungnya angga itu mati kabeh kebutuhan duit 271 triliun. Bisa buat makan wong sak Indonesia. Bayangkan kita bayangke setriliun ada nggak iso gitu kan. Maksudnya nggak pernah kebayang sebanyak apa ya, 271. Jadi anaknya ulang tahun, anak cilik 8 tahun gitu. Itu nek anak nek umur 8 tahun biasanya kan nek ulang tahun diketukokke apa enggak? Biasane kira-kira. Nek lanang wedok boneka, nek lanang kan dolanan pesawat-pesawatan apa mobil-mobilan. Ini tukokke pesawat pribadi. Sing nyopir gek sapa gitu ya. Dan nyawa pilotnya luar biasa. Ya, maka itulah orang-orang kafir ya. Jadi sampai 271 triliun cek kurang gitu. Pengen dikeruk terus karena Indonesia. Ya alhamdulillah ya ketangkep. Artinya dia berhenti untuk merusak Indonesia. Cuman ya Indonesia kan hukumnya nggak tegas ya. Jadi ya mereka ya nanti ndang bebas, ya, ndang baleni meneh. Dan perhatikanlah hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata, kharaja Rasulullah SAW, Rasulullah pernah keluar fi adha pada hari raya Idul Adha.
au fitrin atau hari raya Idul Fitri ilal musalla ke tanah lapang summan sorofa fawa ado annas, kemudian beliau berpaling lalu memberikan nasihat kepada manusia dari setelah sholat. Dan kalau sholat Jumat itu kan memberikan mauidhah dulu, tausiah dulu, baru kemudian sholat, gitu. Tapi kalau Idul Fitri, Idul Adha, sholat dulu baru mauidhah. Nah, dalam mauidhahnya Nabi SAW mengatakan wa amarahum bis shadaqah, memerintahkan mereka untuk sedekah. Faqala, dan beliau bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, tasaddaqu, bersedekahlah. Famarra 'alan nisa, kemudian beliau mendekati para wanita. Kenapa mendekati ya? Kenapa Mas Eko kira-kira? Di sini kan memberikan mauidhah menghadap pada laki-laki, wanita kan sampai belakang. Kenapa kok Nabi di sini harus mendekati wanita? Kenapa? Loh, ini penting loh, ini fikih ini. Kenapa Mbak? Kenapa Nabi harus mendekati orang-orang wanita? Jadi Nabi khutbah di depan laki-laki, kemudian pengen punya pesan khusus buat wanita, Nabi mendekati ke wanita. Apa enggak? Enggak ngerti. Apa Mbak? Mer, Nur, Put, Lu, Tengah, Kumaha ngartos teh? Kenapa? Ya, untuk menasihati, tapi kenapa harus mendekati gitu loh. Kenapa harus beliau mendekati kerumunan wanita yang di sop belakang? Apa Mas Eko? Apa? Karena mayoritas penghuni neraka wanita? Bukan. Karena nggak ada speaker, Mas. Nggak ada speaker, nanti biar wanita dengar. Wedoknya atuh rame dewe, makanya diparani band mereka juga fokus. Nggak ada speaker. Makanya kalau masjid-masjid udah pakai speaker, nanti jangan sampai ada khotib Id yang kemudian dadak meduk ngomongnya melu sunnah gitu. Wes enak speaker, enggak usah meduk, Pak gitu. Ya, karena nggak ada speaker. Dan biar wanita tuh fokus gitu. Wanita yang kadang nek ngomong suara krungu gitu terus rame dhewe gitu. Nah, kemudian mendekati wanita dan mengatakan tasaddaqu. Famarra 'alan nisa faqala, kemudian mengatakan pada wanita, ya masarun nisa, wahai wong wedok-wedok, tasaddaqna sedekah, fa inni ra'aitukunna aksara ahlin nar. Kamu tuh tak lihat banyak menjadi penghuni neraka. Ini khusus buat wanita. Ada wasiat khusus buat wanita. Dan ini jarang dilakukan oleh khotib-khotib Idul Fitri, Idul Adha. Sebuah wasiat khusus buat wanita. Titenono, nanti kamu kalau pulang kampung atau sholat id lah di mana aja, kamu titeni itu. Khotib-khotib itu jarang nasihati khusus wanita. Sedangkan Nabi saking sayangnya kepada umat, wabil khusus umat wanita ini, kaum muslimat ini, beliau sampai direwangi turun dari mimbar nyedai mereka. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi itu harisun alaihim raufum bil mukminin itu. Bahwasanya beliau itu sangat rauf, sangat penyayang kepada umatnya, wabil khusus wanita. Jangan sampai kamu menjadi penghuni neraka. Wallahu taala alam.